Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Hildania Putri Stanto dari Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Negeri Jember dengan NIM 2019 10 60 10 14 dari kelas Praktikum Perpetaan dan Aplikasi GISB. Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan sekaligus memberikan tutorial yang berisikan tentang atribut table pada file SHP di ArchMap dan juga memberikan tutorial bagaimana memberikan simbol menggunakan simbologi di ArchMap, dan yang terakhir saya akan memberikan tutorial bagaimana memberikan labels pada peta di ArchMap secara otomatis. Simak terus ya videonya. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit mengenai atribut table yang ada pada file SHP yang saya punya. Jadi di sini saya menggunakan SHP Kecamatan Tanggul. Kita drag. Ini adalah SHP Kecamatan Tanggul. Nah, setiap file SHP itu pasti memiliki atribut table, pasti memiliki data di dalamnya. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui data-data tersebut? Kita bisa melihat dari atribut table pada file SHP tersebut. Caranya kita klik kanan pada layers file SHP kita, lalu kita pilih Open Attribute Table. Nah, ini merupakan atribut table dari SHP Kecamatan Tanggul. Jadi atribut table ini bentuknya seperti Excel, dia punya kolom dan juga punya baris. Nah, setiap objek yang ada pada file SHP kita ini memiliki konten pada atribut table yang dapat kita visualisasikan. Contohnya seperti jumlah penduduk, lalu fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan lain sebagainya yang bisa kita lihat di BPS. Nah, data-data pada atribut tabel ini itu bisa kita lihat dengan tools Identify. Kita close ini ya, kita gunakan tools Identify. Misalnya kita ingin mengetahui nama suatu desa. Desa ini ya, kita klik. Nah, di sini akan muncul desa tersebut merupakan desa Kramat Sukoharjo yang terletak di Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Nah, data-data yang ada di tools Identify ini itu berasal dari atribut table yang tadi. Kita balik ke atribut table. Nah, data di Identify tadi berasal dari atribut table pada file SHP yang saya gunakan tadi. Nah, atribut table ini bisa kita edit, bisa kita hapus kolomnya, atau bisa kita tambahkan kolom baru lalu kita isikan data. Nah, penghapusan kolom pada atribut table ini sifatnya permanen, tidak bisa dikembalikan lagi, tidak bisa kita undo ya. Jadi misalnya ini saya beri contoh, saya menghapus kolom ini FCODE ini. Kita klik, lalu kita klik kanan dan kita delete field. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Jadi di sini kita diperingatkan bahwa menghapus kolom ini tidak dapat dipulihkan lagi, jadi sifatnya permanen. Kalau memang kita sudah yakin ingin menghapus kolom tersebut, kita bisa klik yes. Tapi kalau kita tidak ingin menghapus kolom tersebut, kita bisa membatalkannya dengan klik no. Lalu bagaimana caranya menambahkan data pada atribut table? Jadi langkah awalnya kita menambahkan data pada atribut table itu kita buat field baru, kita buat kolom baru dengan cara klik pada ikon ini, table option,
lalu kita pilih add field buat kolom baru. Nah, di sini dalam penamaannya itu dibatasi oleh karakter, jumlah karakter hurufnya itu dibatasi, sehingga kita harus menyingkat. Misalnya di sini saya akan menambahkan jumlah penduduk pada setiap desa ya. Saya beri nama PDDK. Lalu di sini kita pilih type. Nah, type ini tuh ada bermacam-macam. Ada short, ada long, float, double, text, dan date. Nah, untuk teks ini itu bisa kita pilih ketika kita akan menambahkan data berupa teks. Kalau date itu ketika kita akan menambahkan data berupa tanggal atau waktu. Nah, sedangkan short, long, float, double ini kita tambahkan ketika kita akan menambahkan data. Kita gunakan ketika kita akan menambahkan data berupa angka. Apa perbedaannya short, long, float, dan double ini? Jadi untuk short dan long ini itu digunakan untuk menghitung atau menambahkan data dalam jumlah bilangan bulat. Sedangkan float dan double ini untuk data yang bilangannya itu desimal. Nah, short dan long ini bedanya kalau short itu range-nya itu puluhan ribu, sedangkan untuk long ini range-nya bisa miliaran. Nah, karena kita memasukkan jumlah penduduk dan jumlah penduduk yang saya gunakan itu tidak sampai miliaran, hanya puluhan ribu, kita pilih short integer. Kita klik OK. Nah, di sini muncul field baru, kolom penduduk. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa menambahkan jumlah penduduk? Caranya kita klik editor, lalu kita pilih start editing. Nah, di desa yang pertama tadi itu ada desa Tanggul Wetan. Di desa Tanggul Wetan itu kalau di BPS tadi saya cek itu jumlah penduduknya ada 15.979. Setelah kita start editing tadi kita klik kolomnya. Lalu kita tambahkan jumlah penduduknya. Kita tambahkan jumlah penduduknya Tanggul Wetan tadi 15.979. Setelah kita memasukkan jumlah penduduk semuanya, kita bisa menyelesaikan editing dengan klik editor, save edits, lalu kita klik stop editing. Nah, ini sudah tersimpan. Itu merupakan langkah menambahkan data pada atribut table secara manual. Lalu bagaimana kalau misalnya kita punya tabel, kita punya kolom yang lebih dari ini. Kita punya baris yang lebih dari 9 baris. Misalnya saya punya baris sebanyak ribuan. Lalu apakah kita memasukkan datanya tuh satu persatu secara manual seperti tadi? Nah, itu tidak perlu karena kita bisa menggabungkan file dari Excel dengan atribut table yang ada di ArchMap. Bagaimana caranya? Yang pertama kita bisa membuka Microsoft Excel. Kita buka Microsoft Excel. Jadi di sini di Microsoft Excel ini kita memasukkan data yang akan kita konekkan. Jadi di sini saya akan memasukkan fasilitas kesehatan yang ada di desa-desa di Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember. Jadi langkahnya kita masukkan nama-nama desanya. Nama-nama desanya ini harus sesuai dengan yang ada pada atribut table agar nanti dapat terkoneksi. Jadi di sini kita masukkan dulu. Tadi desa-desanya itu kan ada di kolom NAMOBJ. Nah, kita juga menuliskan NAMOBJ nih. Lalu di bawahnya kita tuliskan
nama-nama desa. Urutannya harus sesuai dan cara penulisannya pun harus sama dengan yang ada pada atribut table agar nanti dapat terkoneksikan, dapat digabungkan dengan atribut table kita. Di sini saya sudah menuliskan nama-nama desanya. Nah, lalu sebelahnya pada kolom sebelahnya saya tuliskan ini ada puskesmas, ada puskesmas pembantu, lalu ada posyandu, apotek, mantri kesehatan. Nah, di sini saya akan memasukkan data-data fasilitas kesehatan yang ada di desa di Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember. Ingat, dalam menamai kolom data yang kita buat itu harus kita singkat, harus kita simbolkan karena dalam atribut table itu ada pembatasan karakter huruf yang digunakan. Setelah kita membuat seperti ini, lalu kita bisa save. Kita save. Di sini saya mau save di local disk. Di bagian ini saya beri nama Vaskes desa desa kita save. Oh ya, sebelum kita simpan kita harus menyimpannya dalam format Excel 2003. Karena kalau tidak begitu, filenya nanti tidak bisa terkoneksi. Jadi kita simpan dalam Excel 2003. Kita save. Setelah kita tadi membuat data pada Microsoft Excel, lalu kita sudah menyimpannya dalam format Excel 2003, kita bisa mulai menggabungkan data yang tadi kita buat di Microsoft Excel dengan atribut table pada file SHP yang kita punya. Caranya bagaimana? Kita klik table option, lalu kita pilih join, kita gabungkan ya. Nah, pada yang nomor 1 ini kita pilih nama kolom yang kita jadikan acuan. Tadi pada saat membuat data di Microsoft Excel, kita menuliskan nama-nama desa. Nama-nama desa itu berada pada kolom Namo BJ. Itu yang kita jadikan sebagai acuan. Maka di sini pada nomor 1 ini kita pilih Namo BJ. Lalu pada nomor 2 kita masukkan file. Kita masukkan file dari Microsoft Excel yang telah kita buat tadi. Vaskes desa pada sheet 1, karena tadi saya membuatnya pada sheet 1. Setelah itu kita cek validasi. Kalau pada cek ini semua tercentang dan muncul seperti ini, artinya data yang kita buat tadi, yang kita gabungkan sudah tervalidasi, sudah benar. Kita bisa close, lalu kita klik OK. Nah, di sini muncul data yang kita buat pada Microsoft Excel tadi. Ada puskesmas pembantu, ada pelindo, ada posyandu, ada apotik, dan ada mantri kesehatan. Nah, data-data ini tidak tersimpan secara otomatis, secara permanen tidak. Lalu bagaimana cara mempermanenkan data-data ini? Kita bisa klik kanan pada file SHP pada layers, lalu kita pilih data, dan kita pilih export data. Nah, kita pilih export data, kita pilih lokasi penyimpanannya. Di sini saya beri nama Vaskes desa.
Ingat, dalam memberi nama file SHP tidak boleh menggunakan spasi. Spasi bisa diganti dengan underscore. Dan nama yang diberikan diusahakan jangan terlalu panjang karena ada pembatasan karakter huruf yang digunakan. Kita pilih save. Kita pilih OK. Kita tunggu loadingnya. Ini kita pilih yes. Nah, di sini ada dua. Ada Vaskes Desa ini. Dan ada file SHP Kecamatan Tanggul yang kita punya tadi. Vaskes Desa, kita open atribut. Nah, muncul. Data-data yang sudah kita simpan secara permanen tadi setelah kita gabungkan, ini bisa kita visualisasikan, kita beri simbol pada layersnya. Bagaimana caranya? Kita bisa klik kanan pada file SHP yang kita punya, lalu kita pilih Properties, kita pilih Simbology, dan kita klik Kategoris, lalu ini kita pilih data apa yang akan kita visualisasikan. Di sini saya akan memvisualisasikan fasilitas kesehatan Posyandu. Setelah itu, kita pilih Add All Value. Setelah ini, kita klik Apply, kita klik OK. Nah, di sini muncul, di sini ada yang warna merah, artinya ada 20 fasilitas kesehatan Posyandu di daerah tersebut, di desa tersebut. Ada yang warna hijau, itu menandakan bahwa pada desa tersebut ada 10 fasilitas kesehatan Posyandu. Nah, kalau seperti ini kan tidak lengkap, kita tidak bisa mengetahui ini desa mana sih yang punya 20 fasilitas kesehatan Posyandu. Nah, untuk mengetahui nama-nama desanya, kita bisa memberikan pelabelan. Jadi kita lakukan pelabelan dengan klik kanan, lalu kita pilih Properties. Setelah itu kita pilih bagian Labels. Nah, di sini kita klik label features in this layer untuk menampilkannya. Lalu di sini kita pilih label nama. Nah, nama-nama desa tadi kan terletak pada kolom Namo BJ. Jadi kita klik yang Namo BJ. Setelah itu kita bisa atur ukuran hurufnya. Saya gunakan ukuran huruf 12. Setelah selesai, kita bisa klik Apply, kita klik OK. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat di Desa Manggisan ini ada 11 vaskes kesehatan Posyandu seperti itu. Jadi itulah tutorial dan sedikit penjelasan dari saya mengenai atribut table dan simbologi serta pelabelan pada file SHP menggunakan ArchMap. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.